Yang kita inginkan sekarang adalah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kita pegang sekarang adalah kitab Syafi'i karena kita sama-sama mazhab Syafi'i, tapi kita harus komitmen dengan mazhab Syafi'i. As-Kaki Channel Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ini alhamdulillah kita bertemu kembali pada channel As-Kaki. Yang akan kita jelaskan hari ini adalah sambungan dari permasalahan yang telah kita jelaskan minggu lalu. Alhamdulillah ada beberapa komentar yang masuk ke saya, adapun tanggapan ada yang bisa saya tanggapi dan kebanyakan tidak bisa saya tanggapi. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Teguh Dailami ya, yang telah bersedia menanggapi permasalahan ini ya, dengan kitab juga ya, yang mungkin saya akan tanggapi beliau dengan menanggapi komentar dari beliau. Jadi yang kita inginkan begini ya, kita inginkan adalah diskusi. Mungkin saya salah, mungkin beliau salah, atau yang lain salah, mari kita sama-sama membenarkan, karena benar itu semua datang dari Allah. Yang kita inginkan sekarang adalah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kita pegang sekarang adalah kitab Syafi'i karena kita sama-sama mazhab Syafi'i, tapi kita harus komitmen dengan mazhab Syafi'i. Baik, ada beberapa poin yang sudah saya catat ya dalam beberapa catatan saya tentang tanggapan Teguh Dailami. Saya ucapkan terima kasih juga kepada beliau karena telah menanggapi video ini yang sebenarnya bukan untuk menjelekkan seseorang, tapi kita seperti ini ya, kita diskusi untuk mendapatkan hidayah sama Allah, dan apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Menanggapi permasalahan ini yang telah disampaikan oleh Teguh Dailami, jadi pertama beliau telah mengakui ya bahwasanya memang dari segi mazhab tidak dijelaskan masalah takziah ini. Bahkan dalam mazhab itu justru menyalahkan takziah dengan makan-makan. Maka beliau berusaha untuk mendatangkan hadis menguatkan apa yang terjadi di Aceh sekarang. Yang perlu saya tanggapi pertama, berarti kita sepakat bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang Aceh sekarang atau umumnya Indonesia ya, yang berupa 7 hari dan makan-makan itu ataupun selanjutnya tahlilan sama dan sebagainya tidak terdapat dalam kitab manapun dalam mazhab Syafi'i. Dalam artian permasalahan itu artinya tata cara orang meninggal tidak ada disebutkan dalam mazhab Syafi'i dengan berbagai macam adat yang kita lihat sekarang di Aceh. Ini sudah kita sepakati. Berarti Teguh Dailami juga sudah sepakat bahwasanya ini tidak ada dalam kitab, tidak ada. Maka beliau berusaha datangkan hadis. Ya, saya terima kasih ya. Beliau mendatangkan hadis bahwasanya ada Nabi Muhammad SAW pernah ke rumah sahabat yang meninggal. Kemudian tiba-tiba Nabi dipanggil dan diajak makan di situ di tempat orang meninggal itu. Tapi Nabi Muhammad beliau ada makan, tapi ada yang tidak beliau makan. Kalau nggak salah saya gulai ya, kata Teguh Dailami ya, kalau nggak salah saya dengar ya, itu tidak makan karena riba. Nah jadi ini hadis ini kalau ada ya, saya minta kepada Teguh Dailami untuk mendatangkan hadis tersebut, nomor hadis berapa dan di mana hadis tersebut. Kemudian yang permasalahan kedua, beliau mengatakan bahwasanya Nabi tidak melanjutkan makan karena diketahui bahwasanya harta tersebut adalah harta riba. Ini menunjukkan bahwasanya ada sahabat Nabi yang melakukan riba, praktek riba. Nah, ini ada 2 poin di sini. Pertama,
saya inginkan Ustaz Dailami ya untuk mendatangkan nomor hadisnya apa, isinya bagaimana, siapa perawinya. Kemudian kegagalan kedua yang saya lihat, maksudnya ternyata ada sahabat Nabi yang telah menjalankan praktek riba di situ. Dan bagaimana pendapat Nabi di situ? Apakah Nabi langsung menyalahkan atau menasihati atau bagaimana dalam hadis tersebut? Maka saya perlu penjelasan lebih lanjut daripada Abu Dailami sendiri. Itu pertama. Yang kedua, beliau juga mengatakan bahwasanya kenduri dengan harta almarhum itu yang dilaksanakan di Aceh sendiri itu sebenarnya ini maksud daripada bid'ah yang masuk di sini ini, kalau misalnya harta itu 100% dari yang ini yang saya pahami daripada Tuku Dailami ya. Artinya harta makanan itu kalau dari si mayat, ahli mayat. Adapun kalau dari tetangga yang pergi ke rumah lantas masak dan sebagainya seperti yang terjadi di Aceh itu tidak haram. Itu berbeda dari konteks daripada isi kitab ini. Artinya mungkin menurut beliau teks yang saya baca ini tidak sesuai dengan konteksnya. Mungkin di zaman itu dibid'ahkan, tapi sekarang tidak. Terjadi modifikasi ya. Baik, kalau begitu saya akan kembali lagi kepada kitab. Karena sandaran kita seperti yang saya katakan adalah mazhab Syafi'i yang tertulis dalam kitab. Jadi alangkah aneh ketika ada pendapat Syafi'i yang telah dituliskan di kitabnya, apakah itu pendapat mazhab ataukah Imam Syafi'i langsung sendiri, kemudian kita katakan itu tidak relevan dengan sekarang, konteksnya tidak relevan. Berarti dalam kalau seperti itu kita katakan, dalam banyak hal juga bisa kita katakan dalam mazhab Syafi'i, oh tidak sesuai lagi dulu dengan sekarang, beda konteksnya. Nah, secara ilmiah yang perlu kita jelaskan untuk menjelaskan pendapat ini harus kita kembali ke kitab aslinya. Sekarang bagaimana yang dipahami oleh teman-teman sekalian dengan yang saya baca sekarang? Mungkin saya salah baca atau bagaimana karena kekurangan ilmu saya. Tolong ketika disanggah pendapat saya, yang paling terpenting adalah kita sanggah pendapat kita dulu, jangan pendapat kita pribadi. Kalau Anda katakan konteksnya Aceh dengan dulu dengan sekarang itu beda, itu berarti kalau begitu patron mana yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur sama dan bedanya? Nah, ini yang paling penting di garis bawahi. Sedangkan dalam kitab Syafi'i jelas ya, saya bacakan sekali lagi. Ya. Di sini disebutkan ma yaf'aluhun nas, yang dikerjakan oleh manusia yang berupa al-istima', berkumpul ya, inda ahlil maiti, di orang mayat yaitu orang mayat, keluarga mayat. Dan wasumit ta'ami, dan membuat makanan ya, artinya si keluarga mayat yang ditimpa musibah dia buat makanan ya. Minal bid'ahil munkarati, itu merupakan bagian daripada bid'ah munkarah yang diberi pahala bagi waliul amri. Ya, bagi siapa waliul amri? Waliul amri ini adalah pemimpin. Di sini kita dapat ambil kesimpulan. Coba kita lihat praktek di Aceh sekarang. Di mana-mana pun kalau di Aceh yang namanya orang meninggal itu, yang orang rumah tetap pasti akan sibuk. Ya, bawa piring dan sebagainya, kemudian termasuk juga masak, melayani tamu. Nah, ini adakah di sini disunnahkan? Sedangkan kita lihat lagi lanjutan bacaannya ya, lanjutan kitabnya yang disebutkan dalam kitab Tuhfah Mutash ya, Lisaril Minhaj, wa yusannu, ingat ya, kita disunatkan li jirani ahlihi ya, li jirani ahli, bagi jiran ahli mayat. Apa disunatkan? Tahayyu'atu ta'amin, disunatkan bagi jiran, artinya masyarakat sekitar yang ada di keluarga mayat itu menyediakan makanan yang mengenyangkan pada hari dan malamnya. Kenapa? Karena lil khabar sahih, ada terdapat hadis yang sahih, isna'u li ali Ja'far atau aman, buatlah makanan bagi Ja'far, ali Ja'far, karena terdapat kesibukan mereka. Artinya Nabi perintahkan kepada Ja'far untuk kepada orang-orang yang sekitar keluarga Ja'far untuk membuat makanan kepada keluarga itu. Nah, lanjutan daripada hadis ini ya. Kemudian wayulahu alaihim fil akli. Kemudian
ketika sudah bawa makanan ke situ, artinya jirannya bawa makanan ke situ, kemudian wayulahu alaihim mereka bukan dipaksa, semacam dibuat dianjurkan lah, disuruh kan, digalakkan untuk makan makanan tersebut. Jadi jiran yang ini sesuai dengan kitab ya, ini ya. Ini kalau bisa dilihat ini di sini ya. Saya baca selanjutnya, halaman selanjutnya. Artinya di sini dia katakan bahwasanya jiran ahli mayat ini sesuai dengan kitab. Jadi saya bicara tidak memakai hanya sekedar akal ataupun kias-kias saja, tapi saya berpedoman pada isi kitab. Jadi di sini disebutkan setelah jiran keluarga ahli mayat membawa makanan, kemudian si tetangga tadi itu yang bawa makanan tuh, ketika dia kasih makanan, makanlah. Artinya disuruh dia makan. Kenapa? Ini sunnah hukumnya. Nadaban bilang. Kenapa? Li'annahum qad yatrukunahu hayaan. Karena mereka meninggalkannya si ahli mayat dalam keadaan malu. Jadi ketika dia sudah berikan makanan, maka mungkin si keluarga mayat malu untuk makan. Maka disuruh makanlah. Bukan yang terjadi di praktek saja sekarang. Kalau yang di Aceh sekarang yang menyuruh makan, mempersilakan makan itu keluarga mayat kepada tamu yang datang. Sedangkan di dalam kitab isinya adalah yang perintahkan untuk makan itu orang jiran yang sekitar tadi datang ke rumah bilang, makanlah, jangan sedih lagi. Ini kan sudah beda praktek dengan praktek yang terjadi dengan isi kitab sudah beda. Ya, jadi ini terserah apakah kita melakukan yang di praktek ataupun yang di kitab. Saya lanjut lagi. Kemudian nih di sini ya, di sini perhatikan di sini. Wa ma'tida min ja'li ahli al-mayyit ta'aman, ya. Dan apa yang terbiasa ya, yang orang ahli mayat membuat makanan itu apa? Untuk mengundang manusia ya. Untuk mengundang manusia. Untuk mengundang manusia itu merupakan bid'atun makruhatun. Itu bid'ah makruhah, bid'ah yang dibenci. Artinya yang dibiasakan, artinya pada masa itu ya. Pada masa itu yang biasa dilakukan oleh manusia, kemudian undang orang ya, hari satu, hari kedua dan sebagainya untuk makan-makan, dikatakan di sini adalah bid'ah makruhah. Artinya kalau kita di sini, apalagi di hari Senin ya, kalau praktek di Aceh, kalau di hari Senin pasti dibilang nanti ketika hari 7 silakan datang, ketika hari 4 ada takziah umum. Artinya kita mengundang. Artinya pihak rumah mengundang masyarakat untuk datang ke situ, untuk berdoa dan sebagainya. Nah ini sistem cara ini ada nggak dalilnya? Nah yang kita dapatkan di sini ternyata tidak. Saya lanjut lagi. Lanjut ya di sini ya. Ini sekarang saya ambil poin-poin penting saja. Kalau memang mau ingin rujuk kembali kepada kitabnya, kita langsung ke sini. Ya, tadi. Kemudian saya ini masih di sini ya. Nanti saya akan melanjutkan dengan pendapatnya kitab lain dalam kitab Syarah Muhadzab. Ini lagi. Wala syakka anna man an-nasi min hadhil bid'ati al-munkarati fihi ihya'un lis-sunnah. Jadi dan tidak dapat diragukan lagi ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya melarang manusia daripada apa melarang? Melarang manusia dari bid'ah munkarah ini. Jadi ini dianggap berkumpul-kumpul makan di situ di ahli mayat itu bid'ah munkarah ya. Dianggap merupakan ihya'un sunnah, menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Kemudian membuka pintu kebaikan-kebaikan dan menutup pintu untuk keburukan. Kenapa? Fa innan nasa yatakallafuna takallufan katsiran. Jadi manusia itu merasa berat dia. Kenapa berat? Karena menerima tamu, buat makanan, jadi berat ya. Mungkin kita bilang ada orang yang nggak berat karena ekonominya bagus, tapi secara umumnya setelah 7 hari dia melayani itu berat sebenarnya. Ya meskipun itu kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian siapa yang bilang nih ya? Yang menyampaikan ini adalah Imam Ahmad bin Zaini Dahlan Mufti Syafi'i. Ya, Imam Ahmad bin Dahlan Syafi'i. Kemudian lanjut lagi sini wa yustahabbu. Ini lanjut lagi ya. Sampai habis banyak ya.
di sini dikatakan terakhirnya adalah waqad ajaba binaziri hadainil jawabaini mufti sadatil malikiyah wa mufti sadatil hanabilah wallahu alam wa'lam ya wa'lam annahu yundabu. Jadi ini semua ini penjelasan ini juga dijawab juga oleh apa? Mufti Maliki dan Mufti Hambali. Semua sepakat, Mufti Hambali, Syafi'i, Hambali dan Maliki, bahwasanya pekerjaan ini adalah pekerjaan bid'ah. Nah, kemudian saya kuatkan lagi dengan di kitab Syamilah bisa dilihat ya. Kalau tidak ada kitab aslinya bisa kita buka di kitab Maktabah Syamilah tentang permasalahan ini yang disampaikan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Coba kita baca sekarang. Ya. Wa amal julusu lit ta'ziyati, ya. Adapun duduk di ketika takziah, fanassu Syafi'i, maka nasnya Syafi'i dan musannif dan sairul ashab, semua sahabat. Ini sahabat mazhab Syafi'i maksudnya, kirahatu itu dibenci. Ya. Diambil dari mana? Wana kalau Syekh Abu Hamid fit Ta'liq juga disebutkan oleh Imam Abu Hamid di dalam kitab Ta'liq ya. Wa akharun dalam komentar wa akharun an-nas Syafi'i. Jadi mereka mengkomentari tentang perkataan Imam Syafi'i tadi tentang bahwasanya duduk takziah lama-lama ya, itu merupakan hal yang tidak disukai ataupun dibenci. Apa mereka katakan? Ya, ani bil julus, maksud julus apa? Yang dimaksud julus apa? Ya. Ajastami alul mayyiti fi baitin. Jadi ada orang berkumpul di tempat ahli mayat. Ya, di tempat ahli mayat, fa yaksuduhum man arada. Jadi orang-orang yang Mu'tazilah datang untuk menemui mereka. Qalu, nah, jadi duduk lama-lama ya. Duduk lama, apalagi kayak kita di Aceh justru lebih lama lagi ya. Apa mereka katakan para ulama-ulama ini ya, mengomentari ya. Jadi Imam Abu Hamid dan ulama-ulama ini mengomentari, fit ta'liq ini bukan kitab ya, tapi mengomentari nas Syafi'i yang mengatakan bahwasanya duduk itu dan berlama-lama itu makruh. Apa katanya? Mereka mengatakan apa? Bal yang bagi ayyan sarifu fi hawaijihim. Jadi semua mereka setelah datang kembali urus mereka, nggak usah lama-lama duduk. Nah, ya ini. Kemudian Imam Syafi'i lagi wa saraha bil muhamili wa naqalu an nas Syafi'i. Jadi dijelaskan oleh Imam Al-Muhamili ya, dan dinukil dari nas Imam Syafi'i, dan itu terdapat dalam kitab ya. Ini saya ambil bukan dari kitab langsung ya, tapi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab karangan Imam Nawawi ya. Apa beliau bilang? Wa akrahul ma'atima, ya. Aku membenci ya ma'tam itu tempat-tempat kayak orang-orang meratapi ya. Apa yang dimaksud ma'tam? Ini ya. Yang dimaksud ma'tam itu bagaimana? Yang dimaksud ma'tam, jadi kalau dikatakan maksud Imam Syafi'i mengatakan benci istima' itu, benci istima' harus ada nangis-nangis, menceritakan tentang si mayat sehingga sedih, itu tidak terjadi di Aceh. Maka jawabannya bukan itu. Bahkan maksud ma'tam itu adalah al-jamaah wa illam yakun lahum buka. Jadi yang dimaksud dengan ma'tam itu adalah jamaah. Jadi ada orang ramai yang duduk meskipun mereka tidak menangis. Artinya duduk saja di ahli mayat dan berlama-lama di situ, itu dianggap sebagai ma'tam oleh Imam Syafi'i. Ya, bisa dibuka lagi nanti di kitab Al-Um. Kemudian lanjutnya apa? Fa inna zalika, baru dia. Itu sebab itu karena hal tersebut apa? Yujaddidul huzna. Jadi akan memperbarui kesedihan dia. Hai udah ramai datang, kemudian duduk-duduk situ lama-lama ya. Kemudian apa? Wa yukalliful mu'nah. Jadi karena telah ramai sehingga orang berpikir, jadi wa yukalliful mu'tah, akan menyebabkan adanya biaya lagi. Ma'amadha min al-athar wa hadha lafzu fil wa taba'ul ashab alaihi wastadallal musannifun. Jadi
ada musannif yang lain mengatakan wahwa annahu muhdatsun, itu berkumpul di acara kematian itu muhdas, artinya bid'ah. Maksudnya begini ya. Dalam mazhab Syafi'i ini dikatakan bahwasanya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan mazhab. Nah, apalagi berkumpulnya lama. Jadi kalau saya baca lagi yang ke depan sih banyak lagi ini ya penjelasannya. Jadi inti daripada yang saya pahami dari nas-nas mazhab Syafi'i, tidak satu pun dari mazhab Syafi'i yang menjelaskan cara kematian itu dengan cara yang kita lakukan sekarang. Jadi kalau Tengku Dailami mengatakan rutinitas kematian dengan ya tahlilannya, ya samadiyahnya dan sebagainya, itu yang buat adalah ulama tarekat. Nah, ini di sini satu pengakuan sebenarnya. Apa pengakuannya? Berarti beliau sendiri mengakui bahwasanya yang dilakukan cara ini bukan sesuai mazhab Nabi, mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, tapi yang buat adalah ulama tarekat. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i ini dalam kitab-kitabnya tidak pernah ada yang melaksanakan dan melakukan hal ini. Jadi berkumpul lama-lama baca ini baca itu, ini tidak ada pada mazhab Syafi'i. Nah, jadi siapa juga yang buat? Berarti yang buat menurut Tengku Dailami adalah ulama tarekat. Berarti bukan mazhab Syafi'i, bukan ulama mazhab Syafi'i. Sekarang bertanya kepada kita sendiri, kita mau ikut ulama tarekat atau ulama mazhab Syafi'i? Nah, kalau kita bilang mereka ini lebih karena baik ya, baik maka dibuat. Sekarang masalahnya baik itu menurut siapa baik? Jadi Imam Syafi'i itulah ulama yang sangat hati-hati dari segi sunnah Nabi, ya. Tidak beliau sangat hati-hati. Baik ini baik menurut syariat, bukan baik menurut kita. Sekarang baik menurut syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan imam 4 mazhab, yang namanya hari kematian, kita datang, kita kasih duit, kita kasih makanan kepada orang yang mati, kemudian kita pulang. Itu yang saya pahami. Tidak ada yang saya dapatkan dalam kitab, ketika nanti ada orang yang mati, kita datang, kita duduk situ lama-lama, kemudian kita baca ini, kita baca itu, tidak ada. Kalau memang ada itu, maka kita perlu dalil mana. Sebab apakah ini baik ataupun tidak, ini kita tinjau dari segi syariat. Saya sekarang yang saya pahami dari sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi dan para 4 mazhab begitu. Kalau kita bilang kita tidak setuju dengan dengan bagaimana juga yang dilakukan. Sekarang begini, seandainya yang kita lakukan ini baik, seandainya yang kita lakukan baik ini seperti ini yang sekarang berlaku ya, berarti di Mesir nggak baik. Kenapa? Baik itu kalau menurut kita, menurut manusia, apakah ulama atau yang lain ya, kalau baik menurut seseorang itu belum tentu baik seseorang yang lain. Contoh ya, saya pernah menghadiri acara kematian di Mesir dulu. Yang di situ cuman saya datang, saya diberikan sedekah, duduk sebentar pulang, nggak sampai 10 menit pun. Nah, jadi tidak ada baca ini, baca itu. Nah, kira-kira menurut penerawan kita, apakah lebih bagus yang dilakukan di Mesir ataukah di Aceh? Nah, kalau kita anggap di Aceh lebih bagus dengan bacaannya sebagainya, berarti di Mesir nggak bagus. Sebab tidak mungkin dua-duanya bagus. Pasti kalau ini bagus atau tidak, atau sana yang bagus. Kalau kita bilang di sini yang bagus, berarti kita harus dari mana kita tahu itu bagus. Kalau di sana yang bagus, dari mana kita tahu itu bagus? Nah, pemahaman saya di Mesir lebih bagus karena ini yang saya pergi ya. Wallahu a'lam, mungkin ada di daerah lain saya tidak tahu. Yang saya pergi begitu. Di sana cuma melaksanakan percis kayak isi kitab ini, ataupun kitabnya Syafi'i ataupun mazhab-mazhab lain. Percis. Tidak ada baca-bacaan. Jadi kalau ketika kita ingin mengatakan ini bagus, dalilnya mana? Karena yang namanya pekerjaan baik atau tidak itu harus berdasarkan syariat. Banyak sekali pekerjaan baik ternyata nggak bagus dari syariat, tapi bagus. Contoh saya katakan misalnya kayak azan, bagus azan bagus. Ya, siapa yang bilang azan tidak bagus? Tetapi ketika azan kita letakkan pada salat duha, orang pasti marah. Aneh dia nih. Ini azan kok salat duha? Artinya secara syariat itu bagus, secara feeling kita bagus. Tapi ketika dicocokkan sama syariat tidak bagus. Kenapa? Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita bersin, Hashim, kita tambah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, kata-kata alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah itu bagus tidak? Nah, kalau kita merujuk kepada pemikiran kita, akal kita, ya baguslah. Salawat Nabi disuruh kok.
Artinya dalam masalah ibadah ini tidak boleh terjadi modifikasi. Ya, kalau Tengku Dailami bilang harus ada di Aceh modifikasi, ini aneh nih ya. Kalau kita bilang modifikasi akan sangat banyak ibadah-ibadah lain muncul terus karena kita anggap itu baik. Sama seperti saya katakan tadi. Kenapa kita tidak boleh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah? Kenapa itu nggak baik? Padahal itu salawat diperintahkan. Tapi meletakkan salawat ke tahmid ketika bersin bukan pada tempatnya, maka tidak dapat pahala. Justru dosa dari situ. Kenapa dosa? Karena menambah hukum Nabi. Yang diajarkan Nabi kita tambah. Nah, ini yang beberapa yang saya yang saya tanggapi ya. Kemudian terakhir ya, masalah budaya Hindu ya, betul ya. Memang saya tidak baca ya langsung dari kitab Hindu atau Weda ya. Saya dapat di internet, terutama di bukunya Romo ya, Abdul Aziz yang masuk Hindu, masuk Islam. Dia ada dalam bukunya itu dia menjelaskan bahwasanya budaya 7, 40, 100 dan 1000 itu adalah budaya Hindu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kebenaran ataupun tidak. Nah, intinya yang saya bilang adalah berarti 40, 1000, 100 itu tidak kita dapatkan dalam Islam. Ya, kalau dikiaskan pada Nabi Musa ketika Nabi Muhammad datang, kemudian Nabi Musa orang Yahudi berpuasa ketika 10 Muharram itu. Nah, akhirnya karena Nabi bilang itu, akhirnya Nabi bilang kita tuh lebih berhak merayakan kemenangan bebasnya Musa dari Fir'aun. Kemudian Nabi mensyariatkan puasa. Kalau dibilang itu bisa dikiaskan, artinya Nabi mensyariatkan puasa Muharram karena melihat Yahudi. Kemudian karena mengikuti Yahudi, ini salah besar nih. Kenapa? Di situ mau dijelaskan bahwasanya orang Yahudi ini pengkhianat. Mereka di situ adalah mengkhianati Nabi Musa. Kemudian sering mengikuti Nabi Musa. Masa mereka merayakan kemenangan di situ? Sedangkan mereka sangat berhak pada Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad bilang, oh kalau begitu kami lebih berhak kepada Nabi Musa. Disyariatkanlah puasa. Jadi yang mensyariatkan puasa itu siapa? Nabi sendiri. Nah, ya. Sedangkan kalau kita lihat acara 7, 40, 10 dan seterusnya sampai 1000 itu, kita tidak dapatkan nas dari Quran, hadis yang mensunnahkan hal tersebut. Justru kita dapatkan ya, sunnah itu, silakan Anda pergi ke Hindu, silakan Anda pelajari ya. Mereka itu kalau namanya kematian ada hari ke-7, ada hari ke-40, ada hari ke-100, ada hari ke-1000. Silakan tanya sama orang Hindu atau bisa dilihat di internet sekalian. Jadi sama, kenapa bisa sama? Antara yang dilakukan oleh orang Islam dan yang dilakukan oleh Hindu. Jadi ini permasalahannya, apakah orang Islam yang ambil dari Hindu atau Hindu yang ambil dari Islam? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu perbuatan tersebut tidak kita dapatkan dalam hadis ataupun sunnah nabawiyah ataupun Al-Quran. Kemudian apa lagi ya? Ini saya rasa ini saja ya dari saya ya. Ya ini intinya yang saya ingin katakan. Kita tidak sedang mencari justifikasi ataupun pembenaran ya, ataupun kita mencari kemenangan dari permasalahan ini, tidak. Saya juga tidak, karena yang kita lakukan adalah ingin kita kembalikan semua kita dari mazhab. Kalaulah yang tertulis dalam kitab mazhab ini tidak bisa kita jadikan rujukan, terus kita buat terus kita bilang konteks dengan teks beda, jadi bagaimana caranya kita mengambil kesimpulan? Berarti kitab ini tidak bisa kita jadikan rujukan. Kenapa? Mungkin konteksnya beda dengan teksnya. Jadi berarti kalau begitu semua kitab Syafi'i harus kita lihat konteksnya mana, teksnya bagaimana, konteksnya bagaimana, kritik semua. Jadi ini tidak jadi tolak ya, tidak bisa kita jadikan ukuran begitu. Alangkah sangat banyaknya nanti yang akan kita langgar dari mazhab Syafi'i karena apa? Kita bilang tidak sesuai dengan konteksnya. Itu saja mungkin dari saya. Semua kebenaran, semua kebaikan tentunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mempelajari, saya hanya mempelajari, orang lain juga mempelajari, kemudian mengamati, kemudian setelah mengamati dan pelajari kita amalkan. Semoga amalan ini berfaedah dan kita masuk surga gara-gara kita selalu ingin mengamalkan sunnah Nabi yang dijelaskan oleh para ulama-ulama, di antaranya ulama 4 mazhab. Jadi kata-kata mereka, tindakan mereka
Jangan selalu kita takwilkan, kita tafsirkan hanya sekedar untuk menyamakan atau memaksakan sama dengan kelakuan dan adat yang telah berlaku di Indonesia ini. Jadi patron kita bukan abu ini, bukan abu itu, tapi kita kembali kepada kitab yang kita jadikan sebagai rujukan. Mungkin ini saja dari saya. Semoga kita tetap bersemangat dalam mencari kebenaran dan semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.